Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang peran ekonomi moneter dalam perekonomian. Anggota kelompok kami ada Kuria Fatman 011, Etika Lubanistin 033, dan Sufa Minatul Mu'alifah di 030. Pengertian ekonomi moneter. Ekonomi moneter merupakan salah satu rumpun ilmu ekonomi yang fokus perhatian dan analisisnya pada sifat, fungsi, serta hubungan uang dalam sebuah aktivitas ekonomi makro. Lebih dalam lagi, ekonomi moneter mempelajari bagaimana aktivitas uang yang mampu mempengaruhi semua aspek ekonomi dan pelakunya. Akan tetapi, masih banyak sekali yang mampu dipelajari dari ekonomi moneter ini secara substansial. Misalnya saja bagaimana cara pasar uang bekerja dalam mengatur tingkat bunga, inflasi, dan mengatur kebijakan moneter, serta mengendalikan krisis finansial, hingga pada bagaimana mengendalikan sistem moneter internasional. Selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi moneter. Ekonomi moneter adalah sebuah ilmu dari bidang ekonomi yang mempelajari tentang pengaruh dan fungsi uang dalam aktivitas ekonomi. Ruang lingkup kajian ekonomi moneter meliputi peran dan fungsi uang dalam perekonomian, sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang yang beredar, struktur dan fungsi bank sentral, pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi dan pembayaran, serta sistem moneter internasional. Dengan memahami ruang lingkup kajian ekonomi moneter, kita dapat mengetahui mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga pasar, uang sistem, dan kebijakan moneter, pembayaran internasional, serta dapat menganalisa beberapa fenomena moneter yang berkaitan dengan efek kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Cakupan ilmu ekonomi moneter diantaranya yang pertama ada fungsi dan peran uang pada kegiatan ekonomi, kedua kebijakan moneter dan efeknya terhadap peredaran uang dan jumlah kredit, yang ketiga fungsi dan struktur bank sentral, yang keempat efek peredaran uang dan jumlah kredit terhadap perekonomian, dan yang terakhir sistem pembayaran dan sistem nilai tukar. Kemudian ada beberapa kegiatan moneter, misalnya meningkatnya jumlah peredaran uang, perubahan suku bunga, jumlah kredit macet, volatilitas nilai tukar, dan sejenisnya. Kemudian ada tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, secara umum orang menginginkan barang dan jasa yang dihasilkan sama dengan atau lebih dari kemampuan produksinya. PDB aktual harus sama dengan PDB potensial. Sebagai seorang wirausahawan harus mampu mengelola tenaga kerja, modal, dan tanah agar dapat menghasilkan produk dan jasa. Jika diukur dari kontribusinya terhadap pendapatan secara keseluruhan, tenaga kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi. Hal ini akan menghasilkan pengangguran yang rendah sebagai produk sampingan dari pemenuhan tujuan pertumbuhan PDB yang tinggi. Akhirnya, tujuan dari PDB yang tinggi dan penganggurannya rendah adalah tujuan pertama dan terpenting yang harus dicapai. Yang kedua, ada harga tetap yang paling tidak didasarkan pada tingkat inflasi yang dapat diprediksi dan konstan akan berdampak pada misalokasi sumber daya ekonomi dan sesuatu yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dengan cara yang sama, laju inflasi yang tidak pasti akan memiliki pengaruh yang merugikan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dalam kebanyakan kasus, dampak inflasi akan dirasakan tidak hanya di bidang ekonomi saja, tetapi juga di bidang sosial dan politik. Tujuan kebijakan moneter yang terakhir yaitu peningkatan yang pesat dalam pertumbuhan output yang dapat dicapai melalui peningkatan efisiensi. Secara umum, perluasan efisiensi terjadi ketika tabungan meningkat dan investor memperoleh pengembangan yang signifikan atas inflasi mereka. Selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan kebijakan moneter lebih rumit. Yang pertama, tugas untuk menciptakan penawaran uang yang cukup sehingga pertambahannya dapat selalu selaras dengan jalannya pembangunan yang memerlukan disiplin kuat di kalangan penguasa moneter dan juga di pihak pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu bank sentral di negara berkembang harus lebih teliti dan berhati-hati pengawasan perkembangan penerima valuta asing dan mengawasi kegiatan dalam sektor luar negeri atau yang disebut dengan ekspor dan impor. Kegiatan di sektor ini sangat mudah menimbulkan inflasi di negara tersebut karena harga mentah yang diekspor selalu naik dan turun. Selanjutnya yaitu kebijakan peran moneter. Yang pertama, menjaga kestabilan ekonomi. Yang kedua, menjaga kestabilan harga, meningkatkan kesempatan kerja, dan yang terakhir yaitu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Sekian pemaparan materi kami pada kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.